Puji Tuhan ya, kita kembali bisa bersama-sama bersekutu di rumah Tuhan, di tempat yang terbaik bagi setiap kita untuk siang hari ini, amin. Yang terbaik, tempat yang terbaik itu bukan maksudnya tempatnya ya, tapi maksudnya adalah keadaan kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Itu adalah tempat yang terbaik di waktu yang terbaik bagi setiap kita pada siang hari ini. Yang setuju katakan amin. Wah, minggu lalu kita ibadahnya online ya Bapak dan Ibu semua karena cuaca yang buruk dan sebagainya. Tapi mengucap syukur hari ini kita kembali sama-sama bisa bersekutu. Dan saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Nggak lama-lama kita langsung masuk ke PowerPoint. Ya, thank you tim multimedia. Bapak dan Ibu semua, hari ini tema firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah Restart with Integrity. Atau memulai kembali dengan integritas. Bapak dan Ibu semua, ketika kita berbicara mengenai integritas, rasanya definisinya banyak ya. Nggak sesederhana kita menjelaskan yang namanya misalnya kejujuran. Apa itu kejujuran? Oh, berarti mengatakan apa yang benar. Ketika kita berbicara mengenai kasih, apa itu kasih? Yaitu berarti berbuat baik kepada orang-orang sekitar kita. Mudah untuk mendefinisikannya. Tetapi integritas tidak semudah itu untuk kita jelaskan. Dan biasanya masing-masing pun juga memiliki definisi yang berbeda-beda ketika berbicara mengenai integritas. Dan bahkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pun yang biasanya kalau menjelaskan suatu istilah dengan sangat mudah dipahami, mudah dimengerti, menjelaskan integritas pun juga dengan kalimat yang cukup berbelit-belit menurut saya. Menurut keyakinan saya. Jangan sekarang kan lagi rame tuh ya. Menurut keyakinan saya. Penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia cukup berbelit-belit ketika membahas mengenai integritas. Coba kita lihat ya. Menurut KBBI, integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Kalimat untuk menjelaskan integritas, cuman satu kata, cuman satu istilah. Tetapi kita lihat bagaimana penjelasannya begitu muter-muter gitu loh. Ini bukannya maksudnya mau ngajarin yang bikin KBBI, bukan. Tapi maksudnya ini pandangan saya, sekali lagi menurut keyakinan saya ketika membaca definisi integritas menurut KBBI, kok agak berbelit-belit gitu ya. Bapak dan Ibu, please jangan salah fokus sama ini ada gorengan di tengah ya. Saya tahu ini jam-jam rawan, jam-jam lapar belum makan siang, tapi please kita stay dulu ya. Nah Bapak dan Ibu semua, maka kita bisa lihat bagaimana integritas ini mencakup banyak hal. Betul ya? Dan salah satunya KBBI menjelaskan bagaimana integritas itu menunjukkan yaitu kejujuran. Nah, minimal ada satu hal yang bisa kita ambil yaitu kejujuran, yaitu integritas menurut KBBI. Di sini ada beberapa contoh yang saya ambil dari sehari-hari Bapak dan Ibu semua. Ini kita belum masuk ya ke contoh firman Tuhan, belum. Ini masih yang sehari-hari banget nih. Ini ada pengemudi mobil dan pengemudi motor. Ketika berbicara mengenai kejujuran dalam lalu lintas ya, dalam di jalanan, seringkali banyak terjadi pelanggaran yang bermacam-macam. Tadi pagi, saya, Bapak dan Ibu semua, ketika berangkat ke gereja, ini kan hari apa Bapak dan Ibu? Hari Minggu. Tadi saya berangkat sekitar jam 7.30-an, masih pagi. Jalanan hari Minggu lebih sepi ya. Udah hari Minggu, jalanan sepi, masih pagi lagi. Dan rumah saya dari Ancol ke sini itu cuma kurang lebih 2 km Bapak dan Ibu semua. Mungkin sekitar 10 menit. Saudara tahu, dalam 10 menit itu dari rumah ke gereja, dalam sekitar 2 kilo jarak itu, saya melihat sendiri dan saya menghitung. Terjadi 11 pelanggaran lalu lintas yang saya lihat. Ini cuma dari rumah saya ke gereja nih, cuma 10 menit, cuma 2 kilo. Tapi ada 11 pelanggaran lalu lintas. Perlu diingat ini hari Minggu, masih pagi, jalanan gak macet. Adalah tuh yang lawan arah, adalah tuh yang lawan arah di rel kereta,
ada yang nggak pakai helm, ada yang nyebrang nggak di tempat yang seharusnya, ada juga yang ini, ada juga yang itu, ada yang muter di tempat nggak boleh muter. Waduh, ini baru masih pagi, nggak macet hari Minggu. Deket cuman 10 menit udah kayak begitu. Nah, orang yang berintegritas ketika berbicara mengenai kejujuran itu harus dalam segala aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kita ya simpel-simpel ini dalam berkendara. Kita kan pakai helm bukan untuk menghindari polisi, betul? Bener ya? Kita pakai seat belt kan bukan untuk menghindari tilang yang di elektronik tuh, etle, yang tush langsung gitu, betul? Ayo, bener nih ngomongnya nih. Kalau orang yang berintegritas, orang yang jujur kan nggak mungkin cuman seperti itu. Pakainya kalau ada polisi, pakainya kalau ada kamera. Tapi masalahnya Bapak dan Ibu semua ketika kita berbicara mengenai kejujuran, mengenai integritas, nyatanya sehari-hari seringkali kita temukan yang nggak sesuai dengan nilai-nilai kejujuran. Ya itu tadi pagi saya cuman dekat begini aja udah ada 11 pelanggaran. Gimana kalau siang-siang hari biasa atau jam pulang kantor? Wah. Makanya saya seneng kalau lihat di sosial media ya, di Instagram, di TikTok gitu. Yang account-account yang ngepost di keadaan di lalu lintas gitu ya. Ada tuh kalau orang kan zaman sekarang pakai dashcam ya, kamera di mobil. Ada aja tuh yang ini tiba-tiba shung langsung. Ada yang muter yang gak di tempatnya dan sebagainya. Saya kalau ngeliat suka ketawa sendiri. Kalau ngeliat di HP ketawa. Kalau kita yang nyetir digituin sih kesel juga tuh kayaknya. Tapi itu balik lagi ke jujuran. Dan seringkali malah berlawanan dengan sehari-hari kita. Ya kan? Selanjutnya nih. Gorengan. Yang udah mulai lapar. Bayangin apa? Bakwan, tempe. Waduh enak ya. Nanti bisa beli di depan. Bapak dan Ibu semua. Kenapa saya masukin gambar gorengan di sini? Nah, coba saya mau nanya. Di sini siapa yang kalau ke warteg makan gorengan 3, bayarnya cuma 1? Ayo. Kan sering begitu ya? Kok tahu sih? Ya saya juga beberapa kali makan warteg juga. Emang saya makan setiap hari makan mahal, makan enak kan enggak. Di bawah tuh baru kemarin sama Kak Oscar kita kayak makan ya Kak. Makan gorengan kan enggak kelihatan kan? Ibu-ibu wartegnya kan biasa masak, nyendokin orang yang mau ambil 1. Makan lagi 1. Pas mau bayar, Bu, pakai apa? Nasi, tempe, telur. Ada gorengan nggak? Ada 1. Waduh. Kejujuran. Kalau orang yang berintegritas, makan 3 bayar berapa? Makan 3. Bayar 3 dong. Makan 3 bayar 3. Jangan makan 3 bayar ya 1. Baik lagi, kejujuran. Bapak dan Ibu ini baru masalah sehari-hari loh ya. Ini kita belum masuk ke masalah rohani nih. Ini kita belum sambungin dengan Alkitab nih, baru sehari-hari nih. Lalu lagi apa ini? Kisahnya misalnya orang lagi beli barang, beli makanan. Makanan mulu ya. Udah siang-siang sih. Bapak dan Ibu semua kalau misalnya kita lagi beli barang di toko. Barangnya harganya 50.000. Kita nggak ada 50 ribuan. Kitanya adanya 20 ribuan 3 lembar. Berarti 60.000 kan? Nah kalau kita bayar barang 50.000 dengan 60.000, kembalinya berapa? 10.000. Tiba-tiba, nih karena kasirnya lagi rame, lagi pusing, kembaliannya misalnya 2 ribuan nih. Harusnya kalau 10.000, 2 ribuannya ada berapa? 5 ya. Dikasihnya 6. Nah yo, kejujuran. Kalau orang berintegritas, pasti dibalikin dulu, ini kelebihan. Tapi kalau orang yang gak berintegritas dan gak jujur, mikirnya apa? Lumayan buat parkir. Balik lagi, kejujuran, integritas. Itu salah satu nilai dari integritas, yaitu kejujuran. Dan sekali lagi, ini baru dari nilai yang sehari-hari. Dan kita akan belajar sama-sama bagaimana sih dalam nilai Alkitab. Sebagai kita orang-orang percaya, bagaimana dan betapa pentingnya integritas dalam kehidupan setiap kita. Nah ini jadi sebuah mind map atau pola pikir atau step how to-nya dari integritas. Kita lihat ya, integritas itu bisa ada karena sikap atau sifat yang disiplin. Oke? Nah orang bisa disiplin karena tahu, karena memiliki rasa tanggung jawab. Nah masalahnya nggak semua orang punya tanggung jawab.
Karena untuk memiliki tanggung jawab, perlu untuk memiliki mentalitas yang kuat. Nah masalahnya mental semua orang nggak pasti kuat gitu loh. Nah supaya kita orang-orang percaya punya mental yang kuat, maka itu harus didasari dengan dasar yang kuat. Apa dasar yang lebih kuat daripada firman Tuhan? Nggak ada. Maka dasar yang terkuat untuk kita hidupi dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan. Sekarang saya balik. Dari firman Tuhan, dari Alkitab yang kita baca setiap hari, itu bisa menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan kita. Kalau kita menghidupinya. Ketika kita menghidupi firman Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan kita, maka itu akan membuat kita memiliki mentalitas yang juga kuat. Nah, melalui mentalitas yang kuat itu, maka engkau akan memiliki rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Ketika punya rasa tanggung jawab, sadar bahwa aku hidup di dunia ini, aku harus melakukan perintah Tuhan. Aku memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan Injil kabar baik dari Tuhan. Kan rasa tanggung jawab kan? Maka engkau akan menjalani kehidupanmu, baik itu secara sosial atau secara rohani, akan menjalaninya dengan kedisiplinan. Dan dari sanalah, ketika engkau disiplin, maka engkau bisa berintegritas. Semoga jelas ya sampai sini ya. Dan kita harus tahu, kalau bisa di titik ini, banyak proses ya. Sini dulu, sini dulu, sini dulu, sini dulu. Dan kunci awalnya adalah firman Tuhan. Bapak dan Ibu semua, firman Tuhan itu bentuk kasih Tuhan loh bagi setiap kita. Karena di dalamnya ada dasar yang kuat kalau kita hidupi. Ada perintah-perintah Tuhan yang kita jadikan pedoman untuk kita menjalani hidup ini. Maka penting sekali bagi setiap kita untuk benar-benar dengan teguh, dengan setia, dengan taat melakukan setiap firman Tuhan. Nah masalahnya, untuk melakukan firman Tuhan, itu gak bisa langsung aja gitu loh. Kita harus suka. Kita harus cinta. Kita harus enjoy dalam melakukan firman Tuhan. Maka dengan itu kita bisa dengan setia, dengan taat, dengan integritas melakukan setiap firman Tuhan. Karena kalau kita nggak enjoy, kalau kita nggak suka, akan ada saatnya engkau jenuh. Akan ada saatnya engkau capek, udahlah ngapain sih kayak begini. Udahlah ngapain sih ke gereja terus. Udahlah ngapain sih ikut komunitas. Udahlah apa ini itu. Kenapa? Karena nggak ada kesukaan, nggak ada enjoyment. Makanya kita perlu suka. Nah, gimana kita mau suka kalau kita nggak pernah punya waktu untuk mempelajari dan memahaminya? Gimana mau suka sesuatu hal yang kita nggak tahu? Gimana kita mau menyukai sesuatu hal yang kita nggak kenal, yang kita nggak pahami? Kan nggak mungkin bisa. Dan gak ada cara lain untuk memahami firman Tuhan selain kita memberikan waktu kita untuk membaca, merenungkan, dan mempelajarinya. Setuju? Gak ada cara lain. Bisa pakai cheat, ngafalin ayat firman Tuhan. Ya gak bisa. Yang main game, ya gak bisa. Ya kan? Jadi gak ada cara lain, gak ada jalan pintasnya, jalan tikusnya itu gak ada. Memang kita harus memberikan waktu kita untuk membaca, merenungkan, dan memahami firman Tuhan. Kita di sini ada program Bible Reading and Discussion. Setiap hari kita adakan. Udah dari bulan September 2024, hitungin aja tuh. Berarti dari September 2024 sampai Januari 2026, tiap minggu udah dibilangin masih nggak ikut. Nah, udah hampir 1,5 tahun kita jalani. Perjanjian baru udah beres, Mazmur udah beres, Amsal kemarin baru beres, dan sekarang kita lagi di kitab baru yaitu kitab Pengkhotbah. Kenapa sih diadain ya? Ini. Kita mau adain waktu untuk benar-benar mempelajari, merenungkan firman Tuhan. Supaya kita paham. Dan ketika kita paham, maka kita bisa suka melakukannya. Maka kita akan bisa dengan setia, dengan taat melakukan setiap firman Tuhan. Bahkan untuk bulan Februari ini, dari komunitas Bible Reading and Discussion ini, kita akan kembangkan lagi. Karena kan rasanya ini bersifat satu arah ya ketika di Zoom. Makanya nanti kita akan memulai di gereja Komsel, Cell Group. Jadi nanti per bulan Februari kita akan adain komsel setiap minggu di gereja. Ini terbuka bagi siapapun, bagi kalangan
siapapun bagi umur berapapun, kita digabung semua satu komsel, dan setelah itu nanti kita mungkin akan dimultiplikasi, dibagi per mungkin kategori umur dan sebagainya. Kenapa? Ya itu tujuannya satu, supaya kita bisa benar-benar dengan setia, dengan taat melakukan firman Tuhan. Karena ketika engkau dengan setia melakukan firman Tuhan, maka Tuhan yang disenangkan, maka Tuhan yang dipermuliakan. Dan bukankah itu tujuan kehidupan setiap kita? Mempelai Kristus hidupnya harus menyenangkan Tuhan. Menjadi mempelai Kristus. Kalau hidupmu gak menyenangkan hati Tuhan, gimana menjadi mempelai Kristus? Dan itu menjadi kunci dari yang namanya integritas. Makanya penting bagi setiap kita untuk benar-benar memilikinya. Kalau itu kita pernah bilang ya, iblis paham loh firman Tuhan, tapi bedanya dengan kita, orang-orang percaya, iblis gak melakukannya. Kalau kita orang-orang percaya, kita melakukannya. Tapi kalau orang percaya gak melakukannya berarti? Nah, ada lagi nih Bapak dan Ibu nih. Oknum ya, oknum. Kita sebut aja oknum. Atau kalau bahasa sekarang tuh anomali ya. Nah, ada anomali nih. orang Kristen paham firman Tuhan kagak, boro-boro melakukannya. Parahan mana sama iblis tuh? Iblis masih paham loh. Beda dia ngelakuin aja. Tapi ada juga paham kagak, ngelakuin boro-boro. Lebih parah mana sama iblis? Makanya penting gak untuk benar-benar memiliki pemahaman akan firman Tuhan? Sangat. Kalau hidupmu berintegritas, mulai dari sini. Jadikan sebagai dasar, sehingga engkau memiliki mental yang kuat. Dari sana engkau memiliki tanggung jawab, yang menghasilkan kedisiplinan dalam kerohanianmu. Sehingga engkau menjadi orang-orang yang dianggap Tuhan, dilihat Tuhan sebagai orang-orang yang berintegritas. Bapak dan Ibu semua, ini bagian kita untuk cek diri masing-masing. Apakah dari setiap berkat Tuhan yang Tuhan percayakan, kita sudah sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh integritas tadi? Apakah kita sudah benar-benar bertanggung jawab akan setiap kasih setia Tuhan yang selalu baru bagi setiap kita yang kita terima setiap pagi? Apakah kita sudah sungguh-sungguh benar-benar hidup, benar-benar mengasihi Tuhan? Ini waktu terbaik untuk kita ngecek diri kita masing-masing. Karena kalau hidupmu benar-benar bertanggung jawab akan setiap kasih setia berkat Tuhan, maka harusnya hidupmu disiplin. Gak gampang bolong-bolong ke gereja, gak gampang bolong-bolong ikut komunitas, gak gampang bolong-bolong ikut persekutuan doa. Kalau engkau benar-benar bertanggung jawab akan setiap berkat yang Tuhan percayakan. Karena engkau akan menjadi orang yang disiplin, maka akan berintegritas. Maka Bapak dan Ibu semua, hari ini kita akan belajar. Dan ini harusnya jadi bekal yang baik ya bagi setiap kita untuk kita memulai tahun yang baru ini, tahun 2026. Memang udah akhir bulan ya Bapak dan Ibu, gak berasa ya. Kemarin baru ngerayain tahun baru, sekarang udah di akhir bulan tahun baru aja. Tapi gak pernah ada kata terlambat, justru di tahun yang baru ini juga kita akan memulai kembali kehidupan kita menjalaninya dengan integritas. Makanya tadi tema khotbahnya adalah Restart with Integrity. Yang mau belajar, yang mau terima firman Tuhan, coba dong katakan amin gitu. Ini biar kita seger dikit gitu ya. Kita akan masuk 3 bentuk orang percaya yang hidupnya berintegritas. Kita hari ini akan belajar dari 3 tokoh yang berbeda. Yang pertama, orang yang dapat dipercaya dan diberikan tanggung jawab. Yang kedua, orang yang imannya tidak tergoyahkan oleh keadaan. Dan yang ketiga adalah orang yang mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupannya. Ini adalah 3 bentuk orang percaya yang hidupnya berintegritas. Karena gak semua orang percaya hidupnya berintegritas. Nah sekarang gimana caranya supaya kita menjalani kehidupan ini sebagai orang percaya yang mau hidupnya memiliki integritas itu? Nah ini 3 hal. Dan kita akan belajar dari 3 tokoh yang berbeda-beda. Yang pertama, dari Yosua. Kisahnya ini setelah Musa hamba Allah mati, Yosua dipilih untuk menggantikannya memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar. Kita lihat ya, ayat
6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi memang Allah berfirman kepada Yosua, kamu yang aku pilih untuk memimpin bangsa Israel. Kamu yang aku pilih, kamu yang aku berikan tanggung jawab, kamu yang aku percaya untuk memimpin bangsa pilihanku memasuki tanah yang telah kujanjikan. Ini tanggung jawab yang besar atau biasa-biasa aja? Besar banget. Ini tanggung jawab yang sangat besar yang dipercayakan kepada Yosua. Tetapi Tuhan gak asal kasih aja habis itu udah lu kerjain sendiri lu coba sendiri lu. Enggak. Aku akan menyertai engkau sebagaimana aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan memilih, ketika Tuhan memberikan kita semua tanggung jawab masing-masing, Tuhan gak cuma asal kasih. Tuhan gak cuma kasih yaudah terus tinggal, enggak. Tuhan memilih, Tuhan memanggil, Tuhan memberikan tanggung jawab, tapi Tuhan juga menyertai perjalanan kita. Maka kita gak perlu takut dalam menghadapi apapun juga. Tetapi ingat, ada syarat-syaratnya. Ya kan, ada perintah-perintah Tuhan yang jangan sampai dilupakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayat 7. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan kuncinya di ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan bahkan di ayat 9 ditekankan kembali, Yosua diteguhkan lagi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak dan Ibu semua, di sini ada peringatan. Itu notifikasi itu. Oh, ini peringatan ya. Kalau itu notifikasi Shopee. Ini peringatan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kuncinya apa? Di firman Tuhan. Makanya tadi saya bilang apa? Untuk berintegritas kuncinya ada dalam firman Tuhan. Menjadi dasar yang kuat kan? Ya kan? Menjadi hal utamanya yang dibutuhkan oleh setiap orang percaya, termasuk Yosua, betul? Dan kita tahu bagaimana kisah akhirnya. Yosua berhasil memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Maka kita lihat kita lanjut ya, kita skip ke bagian akhir dari kitab Yosua di pasal terakhir, yaitu Yosua 24 ayat 14 sampai 15 dan juga ayat 31. Di sini kondisinya Yosua lagi mau berpisah dengan 12 suku Israel. Makanya dikatakan apa? Ini ya wejangan nasihat terakhir dari Yosua. Sebab itu takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jangan menyembah Allah lain, kata Yosua seperti itu. Tapi kalau kamu menganggap bahwa menyembah Tuhan yang membawa kita keluar dari Mesir, yang membawa kita masuk ke tanah perjanjian, kalau kamu menganggap beribadah kepada Allah yang Tuhan kita itu tidak baik, ya udah, silakan pilih mau menyembah kepada siapa. Tetapi Yosua menutupnya dengan sebuah statement yang sangat bold. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua di sini nggak maksa, tapi Yosua memberikan nasihat. Dan Yosua gak cuma memberikan nasihat, Yosua juga memberikan teladan. Pilih hari ini mau menyembah kepada siapa. Terserah. Tapi kalau aku dan sisi keluargaku, kita akan menyembah Tuhan. Dan kita lihat bagaimana ayat 31. Karena teladan yang Yosua berikan, karena kepemimpinan Yosua yang berhasil, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Kita lihat ya, bagaimana ada influence, ada pengaruh yang besar banget dari Yosua kepada bangsa Israel. Dan Yosua bukan pribadi yang sempurna. Sebagai pemimpin pun dia juga memiliki kekurangan.
Tetapi satu hal yang pasti, tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan, Yosua berhasil menjalaninya dengan baik. Yosua gak sempurna, tetapi dia berhasil mencapai apa yang menjadi target Tuhan. Bapak dan Ibu semua, tanggung jawab yang diberikan dari Tuhan kepada setiap kita, kita pun juga sama seperti Yosua. Masing-masing diberikan tanggung jawab yang berbeda-beda. Betul ya? Dalam kita bisa ini, kita bisa itu. Itu semua merupakan bentuk karunia Allah bagi setiap kita. Izinkan saya bersaksi sedikit, Bapak dan Ibu semua. Saya melayani dalam beberapa bidang, mulai dari awal musik dan sampai sekarang. Puji Tuhan diberikan kepercayaan, kesempatan dan juga kemampuan dari Tuhan untuk bisa menyampaikan pengajaran firman Tuhan. Itu semua saya anggap, saya percaya bukan karena kekuatan kegagahan saya, bukan. Tetapi ini semua adalah bentuk karunia Tuhan bagi saya. Karunia artinya apa sih? Cuma-cuma. Artinya diberikan, dianugerahkan. Apa yang kita yang gak layak, tetapi diubah Tuhan menjadi layak. Diberikan tanggung jawab. Maka saya dalam menjalani pelayanan ini, saya gak mau main-main. Saya mau sungguh-sungguh, benar-benar ngejalaninnya semua, benar-benar dengan satu tujuan untuk menyenangkan Tuhan. Ini semalam saya baru beres sekitar jam berapa subuh, baru selesai siapinnya. Karena saya gak mau setengah-setengah, saya mau benar-benar yang terbaik gitu loh buat Tuhan loh. Dan saya tahu ini semua karena karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kegagahan saya. Dan kemarin ini baru ada kenalan di kampus ya. Saya juga gak gitu kenal sebenarnya sama orang tersebut. Tapi rasanya mungkin pernah pelayanan bareng. Waktu itu di kampus kita ada organisasi pelayanan Kristen gitu. Jadi saya pernah ikut, saya pernah bantu. Dan gak tahu gimana, tiba-tiba kemarin dia chat, "Halo bro, mau nanya nih, bersedia gak kira-kira? Mau gak kalau melayani di gerejaku?" Dia bilang gitu. Gerejanya di mana? Gerejanya di Curug katanya. Saya mikir di Curug. Setahu saya Curug kan air terjun ya Bapak dan Ibu ya. Nah pas saya cari, oh ternyata ada Curug tuh di daerah Tangerang. Emang saya kurang jauh aja mainnya sih sebenarnya, bukan salah orangnya, bukan. Emang saya kurang tahu aja gitu. Pas saya cari, oh di Tangerang. Dulu saya kuliah di Karawaci Bapak dan Ibu semua. Di Karawaci saya kuliah. Ini bisa kalau hari Minggu gini, beres ibadah, beres pelayanan, kita langsung berangkat nih, dianterin papi mami tiap minggu tuh dulu. Berangkat ke Karawaci, dan itu bisa makan waktu 1 jam, sekali jalan. Nah ini GBI Curug ini, tempat gerejanya di Curug itu dari Karawaci, masih jalan lagi tuh. Waduh, jauh dong ya. Jauh. Tapi saya bilang apa? Aman bro, sikat. Baru Curug, Tuhan kirim saya ke planet, saya jalan gitu ya. Tuhan mau suruh saya ke pedalaman, saya jalan besok langsung nih. Ya kan kenapa? Karena saya bertanggung jawab akan karunia yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena banyak orang Kristen, banyak orang percaya, suka melepas tanggung jawab begitu aja. Ini gak melihat umur loh. Udah pelayanan ya, bertahun-tahun. Bosan cabut aja. Tanggung jawab gak kayak gitu? Apakah ada integritas? Dan Bapak dan Ibu semua, sekali lagi, ini semua bersifat karunia, cuma-cuma. Makanya saya selalu melakukan yang terbaik dan selalu mengutamakan Tuhan, kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Sorry to say, tapi kita hidup di era kekristenan yang sudah banyak tidak sesuai dengan perintah dan firman Tuhan. Ini harus saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Di luar sana, kalau lihat-lihat tuh ya, artis-artis rohani, penyanyi-penyanyi rohani yang diundang-undang ke gereja-gereja yang besar gitu ya. Saya mau kasih tahu, mereka semua tuh pasang tarif. Enggak semua, sorry. Mereka kebanyakan pasang tarif. Kenapa saya tahu? Karena saya orang musik, Bapak dan Ibu. Teman-teman saya banyak yang berkecimpung di dunia musik. Dan saya tahu cara kerjanya gimana. Kalau nggak dibayar, nggak dipenuhi fee-nya, ya nggak mungkin datang. Dan kenapa kita tahu? Kita pernah waktu itu mau approach dan ditanya berapa? Oh segini. Saya iseng. Oh berarti kalau misalnya nggak segini kita nggak bisa undang dong ya? Iya kak. Emang mau nego berapa katanya?
saya lagi mikir, aduh ini kasih karunia Tuhan kok jadi gini gitu ya. Itu faktanya Bapak dan Ibu semua. Apakah penyanyi rohaninya salah? Ya. Karena apa? Bungkusannya tuh ibadah, worship night, malam pujian dan penyembahan. Beda halnya dengan konser ya. Kalau konser berbayar ya cengli lah. Kemarin saya minggu lalu juga baru pergi kok ke konser rohani itu sama teman-teman dari youth. Tapi ini bungkusannya ibadah dan sebagainya. Tapi aduh, apakah salah? Penyanyi rohaninya salah. Tapi gak cuma penyanyi rohaninya salah, gerejanya pun juga salah. Kenapa memenuhi? Kenapa mau mengiyakan? Emang gak ngerti kasih karunia Tuhan bersifat cuma-cuma? Penyanyi rohani salah, gereja salah. Jemaatnya salah juga gak? Salah juga. Kenapa punya preferensi yang seperti itu? Kenapa maunya sih yang kayak yang keren-keren sih? Kenapa sih maunya yang rame-rame sih? Kenapa maunya yang terkenal gitu sih? Kalian kenal dia juga gak kenal lu. Kenapa ini harus disampaikan? Supaya kita gak jadi orang-orang Kristen yang dibodohi. Gak apa direkam, biar viral sekalian. Biar semua orang tahu, semua orang Kristen tahu. Banyak hamba-hamba Tuhan yang palsu. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kalau hamba Kristus ngaku-ngakunya hamba, tetapi faktanya dia memenuhi kehendak manusia, bukan kehendak Allah. Kata firman Tuhan bukan hamba Kristus. Berarti hamba Kristus yang palsu. Kalau hamba Kristus yang palsu, istilahnya apa sih di firman Tuhan? Nabi palsu. Ya kita dikelilingi dengan nabi-nabi palsu. Makanya jadi orang Kristen nih, saya tunjuk semua nih ya. Ini saya tunjuk juga ke saya nih. Jangan mau dibodohi. Harus jadi orang Kristen yang memiliki pemahaman firman Tuhan. Harus benar-benar sadar, Bapak dan Ibu semua. Kita udah di tahun 2026. Mau hidup berapa lama sih kalau gak sungguh-sungguh dalam Tuhan? Mau sampai kapan gitu loh. Kita start dari memiliki dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya dan diberikan tanggung jawab. Kita lanjut ke poin yang kedua. Berhubung waktu ya. Orang berintegritas yang kedua adalah orang yang imannya tidak tergoyahkan oleh keadaan. Kita belajar dari tokoh Daniel. Bapak dan Ibu semua, ketika bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel, di sana ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita tahu kisahnya ya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka 10 kali lebih cerdas daripada siapapun orang-orang yang berilmu di sana. Makanya Daniel dipilih untuk jadi petinggi. Nah, karena si Daniel ini orang buangan, bukan warga lokal, maka banyak yang gak suka. Banyak yang iri, banyak yang mau jatuhin si Daniel. Akhirnya dibikin perintah, siapa yang berdoa kepada Allah selain raja, maka akan dimasukkan ke gua singa. Akhirnya dibuat perintah tersebut dan kita lihat Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Jadi ketika Daniel dengar, oh perintahnya udah dibuat. Ini saya lagi bayangin ya Daniel. Oh udah dibuat perintahnya kalau doa ke Allah lain selain raja dimasukin gua singa. Oh ya udah, gue cabut dulu ya. Mau kemana? Mau ke rumah. Mau ngapain? Mau doa sama Allah. Wah keren banget ya. Imannya nggak tergoyahkan gitu loh. Walaupun dalam keadaannya mengancam banget. Ini masuk gua singa sama aja hukumannya mati. Bener gak? Dalam keadaan yang mencekam, menyeramkan, Daniel imannya tidak tergoyahkan. Ayo, masukin gua singa, masukin. Yang penting aku tetap berdoa kepada Allahku 3 kali sehari. Allah Yerusalem. Itu Daniel, imannya segitu kuat. Dan satu hal yang saya dapatkan bagaimana Daniel di sini tentunya nggak mudah menghadapinya. Daniel sedang memikul salib. Ya, sedang memikul salib. Nggak mudah loh untuk menghadapi masalah seperti ini. Ini di depan mata nih Bapak dan Ibu semua nih. Benar-benar di depan mata ada masalah, ada gua singa yang menunggu.
Tetapi tetap Daniel memikul salibnya dengan iman yang tidak tergoyahkan. Betapa luar biasanya dia. Dan hal ini menunjukkan bagaimana ketaatan, kedisiplinan, mentalitas yang kuat, tanggung jawab yang besar dari Daniel. Walaupun dalam keadaan yang menyeramkan. Nah, berbicara mengenai pikul salib, Bapak dan Ibu semua, sekitar 2 bulan yang lalu, saya baru interview, ada wawancara dengan LOJ Worship di bulan November. Tahu LOJ Worship? Mungkin ada beberapa yang tahu dan yang nggak tahu ya. Coba kok minta di F kok, boleh kok. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Lanjut. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Teman-teman dari LOJ Worship ini, saya juga baru tahu pas interview, ternyata ini pemimpinnya di seluruh Indonesia. Saya jadi pas awal itu cuman ya udah modal Instagram, modal iman dengan kesopanan tentunya dan etika ya. Kak, saya lagi ada kebutuhan untuk kuliah, saya dari kampus ini dan sebagainya. Bersedia nggak untuk diinterview, diwawancara? Dan mereka bersedia, mereka sangat friendly, mereka sangat helpful. Dan mereka dalam wawancara tersebut, mereka kesaksian sama saya. Mereka bilang gini, kami mulai LOJ Worship itu cuma sebagai komunitas. Kami bukan gereja. Dan mereka adalah komunitas Katolik, Bapak dan Ibu semua ya. Jadi bukan Protestan seperti kita. Mereka bilang gini, kami mulai LOJ Worship itu dari tahun 2013. 2013 berarti udah 13 tahun. Tetapi memang tiba-tiba gimana nggak tahu caranya, baru akhir-akhir ini kemarin lagu kami dikenal orang. Kami senang bukan karena kami dikenal orang, bukan karena kami jadi terkenal, bukan. Tetapi kami berhasil menyampaikan pesan Tuhan. Di tengah begitu banyaknya lagu-lagu yang fokusnya ke aku, berkati aku, sembuhkan aku. Tapi LOJ Worship menerobos semua itu dengan lagu yang bilang apa? Akan kupikul salib. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Wow. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan. Justru lagu ini yang disukai banyak orang. Maka pesan Tuhan nyampe. Bukan karena biar kita terkenalnya, tapi biar pesan Tuhan sampai. Bahwa setiap orang percaya harus mau memikul salib. Jangan cuma mau terima yang baik-baik aja. Even ketika tubuhmu diremukkan, even ketika jiwamu terkoyakkan. Tapi tetap ada Tuhan. Dan iman kita gak boleh tergoyahkan sama sekali. Wow. Saya tadinya wawancara cuma untuk keperluan kuliah, malah saya yang jadi dapat berkat, Bapak dan Ibu semua. Keren banget. Dan ini jadi suatu pesan yang sangat luar biasa. Dan mengingatkan setiap kita. Saya ketika menyiapkan firman Tuhan, saya diingetin dengan kisah ini. Pikul salib. Orang yang berintegritas, orang percaya yang mau hidupnya berintegritas, maka gak akan takut untuk memikul salib. Maka gak akan cuma maunya yang baik-baik aja yang diterima. Tetapi sekalipun tubuh diremukkan, sekalipun jiwa terkoyakkan, tetap sekali Yesus selamanya Yesus. Mau seperti itu? Maka engkau akan jadi orang yang berintegritas dalam Tuhan. Selanjutnya, yang ketiga dan terakhir. Orang yang mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupannya. Orang yang berintegritas, karakter Kristus harus ada di dalamnya. Kita akan belajar dari Timotius. Rasul Paulus di Filipi berkata, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati sepikir dengan aku, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Karena semua orang mencari kepentingannya sendiri. Tetapi bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya Timotius telah teruji. Dialah yang kuharap. Berarti Paulus menaruh harapan kepada Timotius. Bapak dan Ibu semua, Paulus bukan orang bodoh. Oke? Paulus bukan orang-orang yang gak tahu apa-apa. Paulus orang yang sangat berpendidikan, sangat pintar. Dia sangat hebat. Tapi kita lihat di 1 Timotius 4 ayat 12.
pesannya kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Sekali lagi, Paulus bukan orang bodoh. Paulus gak mungkin tulis ini, Paulus gak mungkin suruh Timotius untuk jadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian, kalau Paulus gak melihat itu ada dalam Timotius. Kalau Paulus gak lihat Timotius memiliki kasih, gak mungkin Paulus suruh Timotius jadi teladan dalam kasih. Kalau Paulus mendengar perkataan Timotius itu gak baik, gak mungkin Paulus suruh Timotius jadi teladan dalam perkataan. Begitupun dalam tingkah laku, begitupun dalam kesetiaan, begitupun dalam kesucian. Timotius hanya anak muda kok. Apakah Timotius superhero? No. Apakah Timotius superhuman? Bukan. Timotius sama kok seperti kita. Bahkan dia anak muda. Bahkan di ayat selanjutnya, 2 Timotius 3 ayat 10-11. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Dan juga engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara. Timotius gak terima yang hanya baik saja. Ketika penganiayaan, ketika menderita, ketika sengsara, Timotius pun juga ikut. Jadi gak cuma dalam kasih, dalam ajaran, dalam cara hidup, gak. Tetapi dalam penderitaan, penganiayaan, dan sengsara pun, Timotius juga tetap kuat, tetap setia, tetap mencerminkan karakter Kristus. Sekali lagi, apakah Timotius superhero? Apakah Timotius superhuman? Apakah Timotius manusia super? Bukan. Tetapi kenapa bisa seperti itu? Karena Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Gimana Timotius bisa seperti itu? Karena dasarnya Timotius adalah firman Tuhan, kitab suci. Dan telah diterima dari dia kecil. Makanya Timotius bisa disuruh Paulus jadi teladan. Dan itu jadi kuncinya kan tadi yang ingat gak? Bagaimana awalnya adalah firman Tuhan. Maka kita akan kembali lagi ke tabel ini. Jadi kita ingat ya. Yang terutama dasarnya adalah firman Tuhan. Karena dari sanalah itu akan menjadi dasar yang kuat dalam engkau menjalani hidupmu. Ketika engkau memiliki dasar yang kuat, ketika berjalan menghadapi masalah sekalipun, cobaan sekalipun, memikul salib sekalipun, mentalmu tetap kuat, gak gampang goyah. Dan ketika mentalmu kuat, maka engkau punya rasa tanggung jawab. Oh iya, walaupun aku dalam masalah, aku tetap bertanggung jawab untuk melakukan firman Tuhan. Oh ya, walaupun aku banyak cobaan, tapi aku tetap bertanggung jawab untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan ketika engkau menjalaninya dengan tanggung jawab yang seperti itu, maka gaya hidupmu disiplin di hadapan Tuhan. Gak semua orang Kristen disiplin. Karena gak semua orang Kristen hidupnya didasari oleh firman Tuhan. Ketika hidupmu disiplin, maka sama seperti Yosua berintegritas, sama seperti Daniel berintegritas, sama seperti Timotius berintegritas, kita pun juga bisa berintegritas. Lalu mungkin sekarang pertanyaannya, gimana? Hidup berintegritas itu mulai dari mana? Simpel, mulai dari rumah. Daud mengatakan di Mazmur 101 ayat 2 terjemahan NLT New Living Translation, I will be careful to live a blameless life. When will you come to help me? I will lead a life of integrity in my own home. Aku akan memulai kehidupan yang berintegritas dari rumahku. Artinya kalau di gereja kita ngomong Tuhan Yesus memberkati, Happy Sunday, di rumah juga ngomong begitu. Hidup berintegritas. Kalau di gereja kamu salaman-salaman, Tuhan Yesus memberkati ya, shalom, shalom, sebarkan kabar baik, sebarkan damai sejahtera, maka di rumah juga harus seperti itu. Kan mau berintegritas mulai dari rumah. Kenapa harus dari rumah? Kita lihat Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kita akan beribadah kepada Tuhan. Daniel, ketika dengar ada perintah yang terjadi, apa yang dilakukan? Dia pergi ke rumah.
berdoa 3 kali sehari menghadap ke Yerusalem yang juga rumah. Timotius, ingatlah bahwa dari kecil. Berarti ketika dari Timotius masih di rumah. Mempelajari yang namanya kitab suci. Makanya Yosua bisa berintegritas. Makanya Daniel bisa berintegritas. Makanya Timotius bisa berintegritas. Dan kuncinya dimulai dari rumah. Dan ini menjadi pesan yang perlu kita benar-benar pahami dalam kehidupan setiap kita, Bapak dan Ibu semua. Ini penting bagi setiap kita. Di tahun yang baru ini, sungguh-sungguhlah dalam Tuhan. Gak ada waktu yang lebih baik lagi selain hari ini. Untuk mulai kembali, yuk. Memulai kembali dengan integritas. Restart with integrity. Memulai kembali. Mungkin 2025 engkau banyak jatuhnya. Tapi 2026, walaupun banyak jatuh, walaupun harus pikul salib, walaupun gak yang baik-baik saja yang aku terima, tetapi tetap sekali Yesus, selamanya Yesus. Tetap imanku tidak tergoyahkan. Tetap aku bisa dipercaya oleh Tuhan, dipercaya dengan tanggung jawab dan kasih karunia bagiku. Dan aku bisa mencerminkan karakter Kristus sebagaimana Timotius mencerminkannya. Dan ini menjadi pesan yang penting bagi setiap kita. Saya akan tutup dengan kesimpulan. Saya undang singer dan pemain musik. Integritas lahir dari kedisiplinan yang berasal dari rasa tanggung jawab melalui mentalitas yang kuat yang dibangun dari dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Seperti Yosua, ayo jadi orang yang bisa dipercaya, jadi orang percaya yang bisa diberikan tanggung jawab, dan jadi orang percaya yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Sama seperti Daniel, ayo miliki iman yang tidak tergoyahkan oleh keadaan. Sekalipun ada gua singa, kita tetap sekali Yesus, selamanya Yesus. Kita tetap pikul salib kita. Kita tetap pegang teguh iman kita. Dan yang terakhir, mulai hidup berintegritas dari rumah. Karena dari sana akan lanjut ke segala aspek kehidupanmu di dalam Tuhan. Bapak dan Ibu semua, 2026 ini bukan akhir dari segalanya. 2026 adalah permulaan yang baru. Yuk sama-sama kita mulai kembali tahun yang baru ini dengan integritas di dalam Tuhan. Jangan mau sama-sama terus gitu-gitu aja. Ayo dong, sama-sama kita mulai kehidupan kita dengan berintegritas di dalam Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini jelas dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tujuannya cuma satu, menyenangkan dan memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita ini. Ingat, menjadi mempelai Kristus. Mempelai Kristus hidupnya harus berintegritas. Mempelai Kristus gak bisa imannya gampang goyah, gak bisa. Mempelai Kristus gak bisa, orangnya gak bisa dipercaya, gak bisa. Mempelai Kristus harus bisa dipercaya. Harus imannya tidak goyah. Harus mencerminkan karakter-karakter Kristus di kehidupannya. Itu pesan Tuhan bagi setiap kita pada siang hari ini. Biar ini menjadi berkat, menjadi teguran dan peringatan yang baru bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.